Assalamualaikum semuanya, gue Muklis, enjoy! Seperti janji gue di video sebelumnya, gue janji bakal nge-compare sepatu Ventela Public Series. Dari mulai Public biasa, Public Sweat, New Public, dan yang paling baru banget, yang masih anget banget, yaitu Ventela Republic. Langsung aja kita gas, kita head to headin satu persatu dari keempat artikel tersebut. Yang jelas, masing-masing public ini mempunyai keunggulan dan keistimewaan masing-masing di setiap artikelnya. Untuk saat ini langsung aja kita gas dari anak pertamanya, yaitu Ventela Public. Di depan gue udah ada Ventela Public, atau nama artikelnya bisa dibilang P76. Ini first banget, ini anak pertamanya Ventela setelah sukses dengan artikel Back to 70s-nya. Lalu Ventela ngerilis sepatu ini. Sepatu ini udah jadi omongan semenjak perilisan hari pertamanya. Jujur aja, sepatu ini tuh jadi kayak angin seger gitu ya. Setelah sekian lama kita ngejelimet aja sama goreng-goreng yang gitu-gitu aja, nggak ada udah-udahnya. Pro dan kontra pasti ada tentang sepatu ini. Dari yang mulai memuji sampai yang memaki, sepatu ini tuh ada. Jelas aja ini jadi pujian. Kenapa? Ini seger banget. Ini fresh banget karena sepatu ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas yang jujur ya. Saat itu memang kita masih meragukan kualitas sepatu Ventela ini. Tapi ternyata sekarang, elu dan gua udah nggak bisa ngeraguin kualitas sepatu ini. Nah, ada pujian dan ada juga hujatan. Sepatu ini nggak lepas dari kontroversi. Kenapa? Karena sepatu ini tuh sempat bikin gaduh antara Ventela dan brand yang cukup besar, mendunia banget malah, yaitu Vans. Sepatu ini sempet jadi kayak macam sengketa di bagian V-stripnya ini. Vans ngeklaim V-strip yang dipakai Ventela ini menyerupai dengan produk yang dibuat oleh Vans. Entah gimana, kemelut di belakang layar, kita nggak tahu. Dan sampai sekarang V-strip ini masih menjadi hak intelektual PT SRI Bandung, yang dimana Ventela ini terlahir di sana. Oke, kita senggol sedikit nih sepatunya ya. Sepatu ini dibuat dengan cara metode vulkanisir. Apa sih metode vulkanisir? Metode vulkanisir adalah metode pembuatan sepatu menggunakan mesin yang cukup besar, hampirlah menyerupai mesin oven, yang sifat kerjanya sama kayak oven, yaitu memanaskan dengan suhu tertentu gitu. Setelah sepatu dirangkai dari part ke part atau di assembling ya, setelah jadi kayak gini, belum selesai itu semua, sepatu masih harus dimasukin ke mesin oven tadi. Gunanya apa sih? Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk merekatkan part-part tadi agar jauh lebih melekat sempurna. Sepatu ini berbahan kanvas yang cukup mudah saat dalam produksi, dan sepatu ini juga sangat mudah saat kita beli dan kita merawatnya. Karena ini berbahan kanvas yang notabene enjoy banget buat dipakai sehari-hari. Langsung aja deh kita gas kedua sepatu tersebut. Pertama di sini gue udah ada Public yang biasa, yang reguler biasa. Lanjut ya gue ambil, ini adalah sepatu Public yang Sweat. Nah, kita langsung head to headin aja masing-masing sepatu ini. Oke, kalau secara shape ya, atau siluet ya, sepatu ini tuh kayak apa sih bedanya? Tuh, hampir nggak ada bedanya. Shape-nya sama, bentuknya sama. Secara sekilas ini kayak nggak ada bedanya. Kok apa bedanya? Tapi setelah kita breakdown, kita lihat pelan-pelan, kita teliti, ini ada bedanya. Dan ini menarik banget buat kita bahas. Di kanan gue ini udah ada Ventela Public Sweat. Ya, di sini Ventela Public yang biasa atau P76. Nah, untuk Ventela Public Sweat ini ada beberapa part-part material yang di-upgrade atau berubah gitu ya. Gue nggak tahu ini plus atau minus, nanti kita bahas aja ya per bagian. V-stripnya pakai sweat. Iya, pakai sweat di bagian sini, di bagian V-stripnya. Lalu di bagian heel stripnya di sini pakai sweat, dan V-strip sebelah sini juga pakai sweat. Ini nilai plus karena sepatu ini jadi kelihatan kayak sweet gitu, kayak wah spesial gitu. Tapi minusnya adalah perawatannya jauh lebih ekstra. Jadi teman-teman nggak kayak synthetic leather ini tinggal kalau kotor tinggal lap pakai kain basah. Ini nggak bisa kayak gitu. Sweat harus ada perawatan tersendiri dan lebih khusus. Toe capnya dia sama pakai sweat juga untuk Ventela Public Sweat. Gue gak tahu ini plus atau minus. Menurut gue ini adalah minus. Putusan Ventela buat mengganti toe capnya pakai sweat itu kayak nggak ngupgrade dari versi sebelumnya, karena sebelumnya dia pakai rubber yang pasti jauh lebih ngelindungin ya. Kalau misalkan
amit-amit kejatuhan benda dari atas, terus kena ujung sepatu, jadi kan kayak nggak sakit gitu. Tapi kalau ini pakai sweat, ini empuk banget, pasti kita sakit sih. Itu minusnya. Plusnya gue bilang tadi, sama kayak V-stripnya yang pakai sweat, ini jauh lebih sweet, kayak spesial gitu. Selanjutnya, yang mengalami perubahan adalah bagian bumpernya. Bumpernya ini menurut gue spesial banget, seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Kalau Ventela pertama kali pakai bumper yang model dagu Thanos ini, itu tuh bukan di Ventela yang collab sama Bajajtek. Itu bukan first time, karena first time-nya ada di Ventela Public Sweat ini. Lu lihat nih, tuh. Ngasih kesan sepatu ini tuh kayak sangar, kayak jahat gitu nggak sih? Kayak Thanos. Parah deh. Nah, untuk part lainnya kurang lebih sama, mungkin hanya beda-beda warna aja ya, seperti woven di lidahnya ini, itu beda permainan warna aja. Terus insole-nya tuh, dia pakai warna hitam yang sweat, yang biasa dia pakai putih atau krem. Terus untuk heel padnya yang sweat pakai hitam, yang biasa pakai putih. Oh ya, ini juga part yang spesial juga, karena ini tuh heel pads-nya berbeda ya. Walaupun sama-sama Ventela nih, sekilas sama, tapi beda. Kalau yang biasa ini di sablon, kalau yang sweat ini, dia kayak di emboss gitu. Ini kesannya jadi kayak, kayak indie banget gak sih itu sepatunya? Indie apaan sih? Untuk harga, untuk Public Sweat ini di tag-nya dibanderol dengan harga 350.000. Dan untuk yang public biasa, ini 290 ribuan. Objektif sih ya kalau masalah harga, jadi nggak bisa sama ratain menurut gue mahal, atau kalau menurut gue itu sepatu mahal, kalau ternyata menurut lu sepatu ini murah, ya percuma dong ya gue bahas. Jadi untuk masalah harga kita skip. Nah, dari kedua sepatu ini, gue lebih mihak kemana, atau gue lebih enjoy ke sepatu yang mana? Jujur, gue lebih enjoy sama Ventela Public Sweat. Di sini tuh, di Public Sweat ini kayak kita tuh kayak spesial banget gitu. Ibaratnya special editionnya si Public. Karena di sini ada part-part yang tadi gue bilang tadi, update-updateannya itu kayak, ini tuh kalau sekilas dari jauh mungkin Ventela Public biasa ya, tapi setelah dideketin, loh kok bumpernya kayak gini, loh kok V-stripnya kok kayak beda sama punya gue gitu, heel pads-nya kok begitu sih warna hitam. Ini tuh kayak spesial gitu, kayak jarang banget gitu ditemuin di jalan. Kebetulan sepatu Public Sweat ini, gue denger ya, ini udah stop produksi, udah close produksi. Jadi teman-teman kalau yang nyari sepatu ini, gesit-gesitan aja deh ya di marketplace lah, entah di jual beli Facebook atau jual beli di Instagram, kalian boleh cepet-cepetan aja. Ini ada berapa warna ya? Wait. Dia kalau nggak salah ada warna hijau, marun, navy, sama warna ini nih, black natural. Andalan dulu black natural. Oke, jadi udah tahu nih ya, dari kedua sepatu ini head to head, menurut gue pribadi, atau ini jurinya gue nih ceritanya, dari kedua sepatu ini, antara Ventela Public biasa dengan Ventela Public Sweat, gue menjatuhkan keenjoyan gue terhadap, ya ini, sepatu Public Sweat. Oke, next berarti bakal gue compare sama sepatu New Public. Oke, nih, next bakal gue compare dengan New Public. Entah gue menjatuhkan ke siapa, kita lihat di next video ya. Makanya teman-teman enjoy aja, subscribe boleh lah ya. Sorry gue minta subscribe boleh lah. Notifnya juga aktifin supaya nanti di video selanjutnya teman-teman tahu mana sih yang jauh lebih worth it antara Public Sweat sama New Public, kayak gitu. Thank you bos, jauh ini udah mau nyimak. Gue izin cabut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.